Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung Nah, suami. Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa Sekecil suaminya. apapun. Sekecil apapun. Walaupun yang nggak diketahui oleh suaminya. Walaupun nggak diketahui, iya. Shalom semuanya dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah teman-teman, sebelum kita memberikan komentar singkat kita terhadap seorang Ustadz Felix Xiao, katanya si seorang Ustadz teman-temannya, maka sebelumnya mari kita simak cuplikan video berikut ini. Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung Nah, suami. Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa suaminya. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun yang nggak diketahui oleh suaminya. Walaupun nggak diketahui, iya. Nah, oke teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao. Dan sebelum kita memberikan komentarnya, lagi-lagi saya mengajak kita untuk mendengarkan bersama bagaimana pemaparan dari seorang Buya Syakur almarhum dalam videonya beberapa waktu yang lalu sebelum beliau meninggal. Dan ini dia videonya. Pertama, Ibu Judis, bahwa tidak ada namanya sang suami memikul tanggung jawab dosa istri. Tidak ada istri memikul dosa suami. Masing-masing kita memikul tanggung jawab amal perbuatan kita masing-masing. Nanti di akhirat nggak ada urusan suami masuk surga, istrinya ikut surga, nggak ada urusan tuh. Ya. Dan itu sendiri orang dulu beranggapan bahwa dalam Al-Quran dikatakan bahwa at-thayyibun lit-thayyibat, ada lagi at-thayyibat lit-thayyibun, anggapannya bahwa penafsirannya orang yang baik, soleh itu akan berkumpul dengan istri yang soleh lagi. Orang yang jahat nanti istrinya ya jahat lagi. Tetapi itu sebetulnya bukan demikian maksudnya. Kalau itu berhubungan sama istri, sekarang Firaun istrinya salehah kok. Ya. Kemudian juga Nabi Lut, orang suaminya yang saleh, istrinya yang tidak saleh. Jadi itu tuh maksudnya, itu tuh bukan perjodohan. Orang yang hatinya kotor, omongannya kotor. Orang hatinya bersih, omongannya bersih. Begitu maksudnya, bukan perjodohan. Nah, itu dia teman-temannya apa yang disampaikan tadi oleh Buya Syakur. Dan tentunya saya lebih percaya ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau daripada percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao. Kenapa teman-teman? Karena ya kita tahu kalau Felix Xiao ini kan sebelumnya bukan seorang muslim, tetapi dia adalah seorang mualaf ya. Dan saya pikir seorang mualaf mungkin lebih baik belajar terlebih dahulu tentang ajaran agama Islam, barulah bisa berkoar-koar menyampaikan sesuatu, apalagi menyampaikan fatwa yang semacam itu. Oke teman-teman, kita akan coba lihat dulu bagaimana juga pandangan dari seorang Ustadz Suparman Abdul Karim, dan berikut videonya. Ada yang menyebutkan bahwasanya suami itu menanggung dosa istrinya. Apapun dosa istrinya ditanggung suami. Nah ini bahaya nih fatwa yang kayak gini Pak. Enak aja, ini kan fatwanya berbahaya gitu. Kan fatwa tanpa sumber yang sedemikian rupa kan. Karena begini, sudah baku ketentuan di dalam Al-Quran disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Suami nggak memikul dosa istri, istri juga nggak memikul dosa suami. Kan ada pepatah orang Jawa yang saya nggak setuju itu. Istri itu swarga nunut, neraka katut. Enak aja, nggak, jangan mau Bu, jangan mau ya. Swarga nunut, neraka katut. Ya ke surga ikut, ke neraka ikut juga enak aja. Ya laki masuk neraka dewek ya Bu ya. Ngapain ngajak-ngajak bini? Nggak ada sangkut pautnya. Saya ambil contoh misalnya Nabi Nuh, istrinya durhaka. Apa Nabi Nuh masuk neraka? Ya enggak lah. Jangankan itu istrinya Pak, anaknya Kan'an durhaka. Apa Nabi Nuh masuk neraka? Ya enggak lah. Nabi Nuh selamat, Kan'an sama istrinya binasa. Kan begitu. Atau sebaliknya, Fir'aun. Kurang jahat apa Fir'aun coba? Fir'aun itu punya istri Asia. Fir'aun yang masuk neraka, Asianya yang masuk surga.
Jadi nggak bisa dibolak-balik. Jadi sekali lagi seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Yang dikatakan suami nanggung dosa istri itu begini, Pak, kata istri, aku mau nutup aurat. Jangan mah, papa lebih suka mama itu pakai lekton singkele eketoen misalnya. Biar orang-orang tahu istri papa seksi misalnya. Istri buat pajangan, istri dipamer-pamerkan. Dosa istri, suami nanggung. Nah yang dosa suami istri nanggung itu yang kayak mana? Begini, Pak, biar suge, papa korupsi aja ya Pak. Biar mamah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Oh jangan mah, korupsi itu dosa. Enggak Pak, papa kan bisa taubat nantinya. Karena suami enggak mau korupsi. Begitu suami minta nol-nol bininya, apa kata bininya? Tidur sana di luar, jangan dekat mamah. Memprovokasi suami. Akhirnya suami misalnya korupsi timah, yang lagi geger sekarang nih Pak, yang ratusan triliun itu kan. Nah akhirnya suami korupsi gara-gara dorongan istri. Suami berdosa, istri ikut berdosa juga. Sama tadi, kalau anak kemudian maksiat, apa orang tua berdosa? Ya enggak dong, tanggung anak dewe. Kecuali orang tua yang nyuruh, maling aja nak, setidak-tidaknya begal motor, kata. Orang tua yang ngajarin, maka orang tua nanggung dosanya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi memang perkara agama ini hati-hati dalam berfatwa. Karena agama itu Bapak Ibu, sandaran akhirnya adalah Allah dan Rasulnya. Ketika kita sembarangan berfatwa sesuatu, kita sama saja sudah memfitnah Allah dan Rasulnya. Itu bahaya, mesti hati-hati. Makanya kita tidak boleh kemudian mengatasnamakan pendapat kita, itu pendapat Allah dan Rasulnya. Makanya dulu para imam kita, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal atau Imam Hambali, dan imam-imam fikih yang lain, kalau mereka ditanya hukum halal haram, mereka nggak berani mengatakan haram. Kalau mereka nggak suka, nggak berani Pak. Nggak berani. Nggak kayak orang sekarang ya Pak, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Karena mengapa? Orang yang cepat menghukumi sesuatu menjadi haram, qarinu syirku billah, dia sudah sama saja dengan menyekutukan Allah. Hati-hati. Jadi mengatakan, Ustadz ini hukumnya haram, ini hukumnya apa? Haram. Ustadz itu tanpa sadar sudah menjadi Tuhan. Dia sudah bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Lo kapan Ustadz boleh mengatakan haram? Kalau Allah sudah mengharamkan. Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa yang Allah katakan haram dalam kitabnya maka dia halal. Wa ma harrama fa huwa haram. Apa saja yang diharamkan maka dia jadi haram. Kayak contoh begini Pak, biawak. Biawak itu jangan sekali-kali ustadz sehebat apapun mengharamkannya. Karena kalau berani mengharamkannya, dia sudah menjadi Tuhan. Walaupun tidak suka. Makanya kata para ulama dulu, kalau kami nggak suka dengan sesuatu urusan, tapi perkara itu tidak secara jelas dikatakan haram oleh Allah, maka kami hanya berani mengatakan, aku membencinya. Bukan begini, Allah menghukumnya makruh, itu pun masih salah. Aku membencinya. Atau aku tidak menyukainya. Makanya hati-hati betul. Mengatakan sesuatu halal haram berdasarkan lisan kita, tanpa nas yang. Nah, itu dia teman-temannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, dan memang sama dengan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur almarhum saat beliau masih hidup. Dan jujur, saya lebih percaya kepada mereka berdua daripada kepada seorang Ustadz Felix Siow, teman-temannya. Kenapa saya membahas ini? Karena kita tentunya melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Siow selama ini dalam setiap ceramah-ceramah yang dia lakukan, selalu aja menyinggung tentang ajaran kekristenan, dan dia menyampaikan tentang kekristenan dengan keliru, saya pikir teman-temannya. Jadi saya pikir seharusnya seorang Ustadz Felix Siow ini belajar dulu tentang agama yang Anda baru masuk, yaitu agama Islam, ya, daripada capek-capek Anda mencari-cari kesalahan dari agama orang lain. Saya pikir seperti itu. Nah, sekarang bagaimana juga pandangan kekristenan soal apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Siow? Apakah seorang suami akan menanggung dosa istrinya walaupun seorang suami tidak tahu menahu kesalahan, pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh istrinya, atau bagaimana? Nah, jadi sangat jelas teman-temannya bahwa bagi orang Kristen, siapa yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran atau dosa, baik itu terhadap sesamanya manusia dan juga terhadap Tuhan Allah sendiri, maka orang itulah yang menanggung dosanya.
ya kan? Jadi artinya memberi pertanggungan jawab sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin suami menanggung dosanya istri, dan sebaliknya nggak mungkin istri menanggung dosanya suami, ya kan? Dan juga nggak mungkin orang tua menanggung dosa anaknya, apalagi anaknya menanggung dosa orang tuanya. Jadi, apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkannya nanti masing-masing pada saat penghakiman. Jadi, tidak seperti apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Felix Siow. Selamat sore menjelang malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.